down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serna. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai remote access server. Nah, jadi remote adalah ketika kita ingin menjalankan server dari jarak jauh. Nah, di sini saya akan melakukan remote server Debian dan server Ubuntu di Ubuntu Client, dan juga akan melakukan remote router dari Windows menggunakan aplikasi Putih. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas lumayan cukup banyak nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, kita akan melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Di sini kalian bisa login klien Ubuntu dulu, terus kalian coba ping server satunya ya teman-teman. 10.10.10.2, dan kalian coba ping server 2-nya 10.10.10.3. Enter. Nah, di sini keduanya dapat berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan melakukan remote atau SSH dari Ubuntu Client ke server Debian dulu dengan cara mengetikkan SSH Serina add SSH terus namanya add IP dari server 1 ya, 10.10.10.2. Terus kita enter. Kalian bisa masukkan password Debian-nya. Nah, bisa kalian perhatikan namanya telah berubah menjadi server Debian. Ini kita berhasil untuk meremote server Debian menggunakan Ubuntu desktop. Kemudian kita coba meremote Ubuntu server dengan cara kalian exit dulu. Ketik ulang perintah tadi, SSH Serina add IP dari server 2 ya teman-teman. Tadi kan server 1, sekarang server 2. Kita enter, lalu masukkan passwordnya. Sini kita telah berhasil meremote server Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu merubah default port SSH. Nah, misal di sini saya akan remote host OS dengan menggunakan Putih, portnya itu secara default adalah 22. Nah, sedangkan bahwa default port SSH yaitu 22. Maka kita bisa terkena akibatnya, yaitu brute force atau percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita bisa menambahkan atau mengubah portnya. Kalian bisa login ke terminal klien Ubuntu. Di sini kalian bisa masuk ke root dulu. Lalu masukkan perintah nano /etc/ssh/sshd config. Enter. Nah, di sini secara default portnya adalah 22. Untuk mengubah bisa hapus dulu tanda pagarnya ini. Kemudian bisa tambah portnya, yaitu misal port 22.11. Lalu kita save dan portnya adalah 2211. Kita perlu merestart sistemnya dengan sistem ctl restart SSH. Lalu kita exit. Lalu kita akan remote server Debian-nya kembali dengan SSH Serina add 2.
Kita enter. Di sini dia error. Jika kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22, jadi kita perlu menambahkan portnya ke dalam perintah kita. Kita bisa ketik SSH Serina add 10.10.10.2 min p itu port ya teman-teman, lalu portnya itu 2211. Terus kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Ya, kita juga ubah port milik Ubuntu-nya dengan cara dan port yang sama. Masuk kembali ke remote SSH Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita exit dulu. Serina Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu allow user pada SSH. Kita akan mengizinkan beberapa user untuk SSH. Misalkan, kalian memiliki user di mana server tersebut memiliki banyak user. Untuk beberapa alasan keamanan, kita perlu mengallow beberapa user saja. Kalian bisa ke klien Ubuntu lagi. Di sini, kita akan coba tambahkan beberapa user terlebih dulu. Contoh, kita buat user dengan nama Serina 2, lalu masukkan perintah add user Serina 2. Enter. Lalu di sini kita bisa masukkan password untuk user baru. Oke, di sini kalian bisa enter saja hingga bagian akhir ya teman-teman. Terus di sini kalian Y. Lalu kita tambahkan user lagi, misal add user Serina 3. Kita masukkan passwordnya lagi. Kita enter. Nah, kita bisa cek user yang telah ada dengan chat /etc/password. Password. Terus kita enter. Perhatikan bahwa user Serina dan user Serina 2 dan 3 sudah terbuat ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba SSH hanya dapat mengizinkan user Serina saja. Maka user Serina 2 dan user Serina 3 itu dapat melakukan SSH atau remote ke server Debian. Di sini kita keluar. Ini kita akan melakukan SSH dengan user Serina 2 dengan perintah SSH Serina 2 add IP dari server 1 ya teman-teman, min p atau port 2211. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server Debian menggunakan user Serina 2. Lalu kita coba dengan user Serina 3 dan menggunakan perintah yang sama.
Kedua user ini mendapatkan izin untuk di remote. Selanjutnya kita akan membuat hanya user Serina saja yang dapat melakukan SSH. Kita masuk ke root dulu dengan zoom in. /etc/ssh/sshd config. Kita enter. Kemudian di sini untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Cuma kita akan menambahkan di bawah port ini saja. Kita masukkan allow user Serina. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita sistem ctl restart SSH. Oke, lalu kita bisa exit. Nah, jika sudah, kita coba login SSH Debian-nya dengan Serina 2, yaitu dengan perintah SSH Serina 2 add 10.10.10.2 minp 2211. Kita enter. Di sini permintaan ditolak, padahal sudah memasukkan password yang benar dan otomatis untuk user Serina 3 pun nggak bisa login. Kemudian kita coba login dengan user Serina. Masukkan perintah ssh Serina add 10.10.10.2 minp 2211. Kita enter. Nah, itu bisa ya teman-teman, karena hanya user ini saja yang bisa login atau masuk. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep private public key. Nah, jadi misal kita melakukan remote dari Ubuntu server ke Debian, itu menggunakan user dan password. Untuk login, kita tentu akan masukkan user dan passwordnya. Namun, sebetulnya itu tidaklah aman. Nah, untuk SSH ada metode autentifikasinya yang lebih aman. Kita akan membuat private key dan public key. Di sini saya jelaskan dulu konsep public key dan private key. Jadi, private key digunakan untuk login ke public key, di mana public key akan kita berikan ke server Debian-nya. Maksudnya adalah private key itu sebagai kunci, sedangkan public key itu sebagai gembok dan juga kunci. Maka nanti pada server Debian yang dapat melakukan remote hanyalah server yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key, yang akan kita buat di klien Ubuntu, sehingga ini lebih aman. Dan pada saat login kita juga tidak menggunakan user atau password, tapi menggunakan private key ke public key-nya, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Mengkonfigurasikan di server Debian untuk membuat public atau private key pada Ubuntu. Kita bisa gunakan command. Untuk membuat public atau private key pada Ubuntu, kita bisa gunakan perintah ssh min keygen. Kita enter. Perhatikan bahwa nanti filenya itu akan disimpan di direktori ssh. Jika file yang diawali dengan titik, maka itu adalah hidden file, jadi tidak dapat melihat kecuali jika dengan ls-a. Di sini kita disuruh memasukkan passphrase. Passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi di sini kita wajib mengisi agar orang lain tidak sembarangan bisa menggunakan private key kita dan dapat melakukan remote server, karena itu sangat bahaya. Jadi di sini kita isi. Jika sudah, kita bisa ls-a.
Bisa dilihat di sini terdapat file SSH. Terus kita coba ls.ssh. Maka di sini terdapat ID RSA dan ID RSA.pub. ID RSA adalah private key kita, sedangkan ID RSA.pub adalah public key kita. Jadi nanti ID RSA kita copy ke server Debian dengan komen. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep auto reset key. Nah, jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di copy dari klien Ubuntu, sehingga yang bisa login atau meremote server Debian hanya private key yang sudah kita buat di Ubuntu klien ya teman-teman. Dan SSH min copy min ID min P 2211 atau portnya, lalu Serina at 10.10.10.2. Terus kita enter. Yes. Ini kita berhasil mengcopy ke server Debian. Lalu kita coba login dengan SSH Serina at 10.10.10.2 min P. Kita enter. Lalu masukkan password passphrase tadi. Kita enter. Kan di sini kita sudah berhasil login ke server Debian ya teman-teman. Kita coba ls.ssh. Nah, itu akan terdapat file auto reset key, adalah public key yang di-copy dari Ubuntu client ke Debian server. Kita coba chat.ssh /auto reset auto reset. Oke. Kita enter. Perhatikan di sini terdapat public key yang di-copy di Ubuntu kliennya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, di sini kita akan coba copy public key ke server Ubuntu, namun dengan cara manual. ls.ssh. Nah, di sini terdapat auto reset key. Kemudian kita chat .ssh /auto reset case. Kita enter. Perhatikan pada file auto reset key ini masih kosong ya teman-teman. Lalu kita bisa nano .ssh karena masih kosong, kita bisa mengcopy public key-nya. Kalian bisa masukkan perintah chat.ssh/id at rsa.pub. Lalu kalian bisa blok saja, atau kalian salin ya teman-teman, kalian copy. Sini kita klik kanan saja, lalu kita paste. Terus kita simpan dengan Ctrl+X, Y, Enter. Oke, jika kita coba chat .ssh /auto reset case, dia sudah memiliki public key. Di sini kita kembali dulu. Maka jika kita coba pada Ubuntu client untuk login ke Ubuntu server dengan SSH, ini untuk memastikan
memastikan bahwa dia bisa login menggunakan private key atau public key. Dan di sini ia tidak dimintai password karena menggunakan autentifikasi private dan public key. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu private dan public key pada Windows. Nah, nanti kita akan membuat private dan public key pada host OS atau Windows kita akan kopikan ke router Debian-nya. Sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS. Kan sebelumnya kita membuat public key-nya kita menggunakan perintah ssh -keygen. Tapi pada Windows command seperti ini tidak akan berfungsi. Maka kita harus menggunakan putih generator. Kalian bisa confirm dulu, download dulu. Bisa scroll lalu cari yang putigen.x ini, pilih yang 64 bit. Kalian bisa klik. Di sini kita bisa buka saja. Ini langsung generate. Dan pada proses ini kita harus menggerakkan mouse kita ya teman-teman. Sudah selesai, kita bisa tambahkan key press space-nya. Tidak ada sembarangan orang yang bisa menggunakan private key kita. Kita bisa save public key. Terus saya taruh di file SSH di sini dengan nama public key. Terus kita save private key juga sama dengan yang tadi, kita taruh di database. Saya beri nama private key. Jika sudah bisa save, kita akan coba copy pada public key-nya ke dalam routernya menggunakan putih. Kita ketikkan IP router Debian-nya. Min A, enter. Nah, di sini direktori SSH itu sudah ada ya teman-teman, direktori .sh. Jika punya kalian belum, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu dengan perintah mkdir.ssh. Kalian bisa nano .ssh/auto-reset key. Enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa buka file. Kita cari file tadi ya teman-teman. File public key. Klik kanan. Open with Notepad. Kita akan mengcopy public key-nya. Sini kita bisa copy, ini kita bisa hapus saja. Ini kita bisa paste. Lalu kalian bisa tambahkan SSH -RSA. Bisa simpan saja. Coba masuk ulang ke putihnya, kita bisa ke bagian SSH, out, kita klik pilih yang credentials. Jadi di sini kita bisa masukkan private key-nya. Di sini kita bisa masukkan private key-nya. Kembali lagi ke session.
Kita masukkan IP-nya 192.168.137.10. Pada bagian save session kita isi bagian. Terus kita save, lalu kita open. Kita coba login. Di sini kita diminta passphrase-nya, jadi kita masukkan password passphrase-nya. Jadi di sini kita telah berhasil login menggunakan private dan public key. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, di sini bagaimana caranya agar host OS bisa menerima server 1 dan 2. Sedangkan jika kita belum mengontrol, titik 2. Nah, ini tidak bisa. Hal ini juga terjadi ketika kita mencoba ping 10.10.10.3. Bagaimana caranya agar kita bisa meremote dari host OS ke server server? Caranya dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke Debian. Dari router Debian nanti kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini server Ubuntu dan server Debian memiliki IP yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun Ubuntu dia sama private key-nya sama seperti klien Ubuntu, sedangkan untuk host OS dia hanya sama pada router Debian saja. Kita bisa langsung login saja ke router Debian-nya. SSH Serena 10.10.10.2 min p 2211. Terus kita enter. Di sini kita telah login atau meremote Debian servernya. Kita akan coba juga meremote pada Ubuntu servernya dengan cara yang sama ya teman-teman. Kita SSH Serena 10.10.10.3 min p 2211. Di sini kita yes. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita juga telah berhasil untuk pada bagian Ubuntu servernya ya, yaitu disable password authentication. Nah, di sini kita akan mencoba mendisable password autentifikasinya agar nanti pada router Debian tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan private dan public key saja. Untuk mendisable password autentifikasinya, kita harus mengedit di config.ssh dengan nano /etc/ssh.config. Sini kalian bisa ctrl+v untuk mencari password. Ini kita ubah dari yes ke no. Untuk mendisable-nya dan hapus pagarnya. Hapus pagarnya. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita bisa masukkan perintah ssh serena add 10.10.10.2 min p 2211. Enter. Terus di sini kita yes.
Nah, di sini ada permission denied. Maka peraturan server-server kita jauh lebih aman, yang mana hanya bisa login menggunakan private dan public key. Selanjutnya, kita masuk ke materi generate private dan public key pada router Debian. Nah, jadi sekarang pada router Debian itu nggak bisa login atau meremote ke server Ubuntu dengan menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan public dan private key-nya. Kita akan mencoba membuat private public key lagi, kemudian nanti akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Maka nanti pada server Ubuntu, dia akan memiliki dua public key, di mana public key pertama itu digunakan untuk private key pada client Ubuntu, dan yang satunya lagi digunakan untuk private key pada router Debian-nya. Kita bisa login ke key dulu. Login ke router Debian ya. Titik 1.1.1.3 titik 10. Nah, untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru dengan SSH min keygen. Kita enter. Nah, nanti filenya akan disimpan di direktori SSH. Di sini kita masukkan passphrase-nya, enter. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita bisa ls.ssh, enter. Di sini terdapat yang namanya ID RS aku. Nanti public key ini akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Cara copy-nya bisa dengan get.ssh/id rsa.pub. Enter. Nah, di sini terdapat public key-nya, lalu bisa kita copy. Kita masuk ke SSH Serina @10.10.10.3 min p 2211. Kita enter. Terus kita nano .ssh/auto-reset-key. Kita paste public key-nya, terus jika sudah kita paste, kita bisa save saja. Enter. Lalu kita restart dengan sudo systemctl restart SSH. Enter. Terus kita bisa exit. Kita coba lagi login kembali ke Ubuntu servernya dengan SSH Serina @10.10.10.3 min p 2211. Enter. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Sebelumnya, jika kita coba untuk SSH Ubuntu-nya, perhatikan di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Perhatikan di sini kita berhasil login ke Ubuntu servernya. Namun, jika kita coba exit, misalkan kita ingin meremote kembali, maka kita akan mengetikkan komen yang sama. Perhatikan di sini ia diminta untuk memasukkan password passphrase-nya lagi. Padahal sebelumnya itu kita sudah pernah login, kemudian exit. Tetapi ketika kita exit dan ketika kita masuk lagi, itu dimintakan passphrase-nya. Karena ini cukup ribet ya. Di sini kita exit, terus kita SSH
Jadi file ini tuh isinya merupakan verifikasi atau koordinat dari tampilan default yang ini macam-macam. Jadi di sini kita akan membuat ketika sudah exit dari server Ubuntu ingin masuk kembali, kita tidak perlu untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Kita ketikkan ssh Jadi file itu -agent ataupun konfigurasi dari tampilan /bin/bus kita enter, terus ssh -agent. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password passphrase-nya. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kita akan coba masuk ke ssh Serena 10.10.10.3 min p 0211. Kita enter. Nah, perhatikan di sini kita sudah bisa login ya teman-teman. Sekian praktek di video kali ini. Next, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.